Selamat datang di channel Asli Jawa. Di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang atau tempat usaha yang menggunakan perewangan. Tapi sebelum kalian menonton, tidak ada salahnya kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami selanjutnya. Dalam ilmu olah kebatinan di dunia kejawen dikenal suatu ilmu yang bernama perewangan. Perewangan berasal dari kata rewang. Dalam bahasa Indonesia disebut bantuan atau pembantu. Ilmu perewangan dalam dunia kebatinan kejawen di dunia modern disebut juga cenayang arwah. Tatkala pertama kali seseorang menjalani ilmu perewangan ini, dia akan melakukan suatu kontrak dengan arwah atau entitas lain sebagai bentuk kerjasama. Kerjasama ini bersifat mengikat, namun terkadang tidak bisa diturunkan. Dalam kasus-kasus tertentu, arwah atau entitas tersebut menuntut orang yang bersangkutan untuk mengunjungi lokasi tempat tinggal sang arwah atau entitas itu minimal 1 kali dalam seumur hidup. Di dunia arwah atau entitas terdapat level-level kasta, di mana semakin tinggi level kasta suatu entitas, biasanya dia hanya mau bekerja sama dengan manusia yang memiliki level ilmu spiritual yang tinggi pula. Ada suatu ikatan takdir dan nasib yang mempengaruhi ikatan antara suatu entitas dengan manusia dalam hal ini. Ilmu perewangan termasuk ke dalam golongan ilmu kebatinan yang bersentuhan dengan hal-hal mistis, gaib, sehingga hal ini berbeda sekali dengan ilmu kanuragan, di mana ilmu kanuragan bertujuan untuk memperoleh kesaktian yang bersifat fisik. Seseorang yang hendak mendalami ilmu spiritual kejawen harus memilih salah satunya, ilmu kebatinan atau ilmu kanuragan, karena kedua ilmu tersebut sulit untuk bisa disatukan. Jika seseorang sudah terlanjur memperdalam ilmu kanuragan, biasanya dia harus melakukan ritual pembersihan terlebih dahulu sebelum dia mempelajari ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, di mana seseorang yang mendalaminya harus memiliki komitmen jangka panjang, kedisiplinan, kesiapan, dan kebersihan mental, spiritual, serta fisik. Berikut ini jenis jin perewangan yang akrab dengan masyarakat dan sering digunakan. Yang pertama, Denok Deblong, hantu anak kecil yang membantu juru sembuh perewangannya berupa anak kecil yang masih menyusu ibunya. Perewangan itu berasal dari anaknya sendiri yang menghilang pada waktu bayi. Setiap malam Selasa Kliwon, bayi itu datang ingin membantu ibunya dan memberikan ilmu untuk menolong orang yang tidak mempunyai anak. Dengan kata lain, menjadikan ibunya sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja, bahkan dapat melakukan bedah perut tanpa mengeluarkan darah. Dukun itu akan kerasukan, bersuara seperti anak kecil. Seusai pengobatannya, dukun itu kembali normal seperti orang biasanya. Yang kedua, Mentek, hantu sejenis anak kecil yang biasanya menghuni persawahan. Dia gemar memakan belalang, biasanya muncul menjelang matahari tenggelam. Dia dapat memindahkan biji padi ke tempat sawah orang lain. Padi yang dipindahkan akan kosong. Itu sebabnya pada saat orang Jawa panen selalu membuat tradisi wiwit. Tradisi wiwit berupa sesaji yang diletakkan di sawah kemudian diperebutkan. Sesaji ini diperuntukkan bagi pencegahan hantu mentek dan sekaligus untuk memuja Dewi Pertanian, Dewi Sri. Yang ketiga, Buto Ijo. Sebelum memanggil Buto Ijo, diperlukan beberapa hal khusus. Sang pemanggil harus menyiapkan sebuah ritual
dengan menyediakan kembang setaman, kemenyan Arab, dan dupa Cina. Untuk makanannya perlu disiapkan ayam kampung, air, dalam kendi, dan wewangian. Semuanya diletakkan dalam nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Setelah itu dibacakan mantra-mantra pemanggil buto ijo. Jika ia sudah datang, maka makanannya tersebut akan disantap. Setelah itu barulah bisa bernegosiasi tentang kerjasama yang akan dilakukan. Setelah sukses bernegosiasi dengan buto ijo, maka kemanapun kamu pergi akan diikuti oleh makhluk yang menyeramkan ini. Buto ijo akan melancarkan usaha majikannya. Saat melakukan negosiasi dagang, buto ijo akan memikat klien agar mau bekerja sama. Sang klien pun merasa keharusan untuk segera menekan kontrak tanpa pikir panjang, lantaran si buto ijo sudah membutakan matanya. Yang ketiga, tuyul. Tuyul bertugas mengambil uang milik orang sedikit demi sedikit tanpa membekas. Tahu-tahu yang mempunyai uang telah kehabisan. Uang itu dikumpulkan pada tempat khusus, biasanya sebuah kantong putih dan bunga. Tuyul sering diperintah manusia. Tugas utama tuyul adalah mencari uang, barang, dan surat-surat berharga. Kegiatannya dari rumah ke rumah. Pengendalian tuyul dilakukan oleh orang Jawa yang gila akan kekayaan. Setiap hari, tuyul akan ditarget pemiliknya dalam mencuri. Dibanding dengan hantu yang lain, tuyul termasuk hantu yang jinak. Dia juga takut pada manusia, terutama yang tahu rahasia tuyul. Ada juga perewangan dengan jenis yang lain, yaitu untuk pedagang makanan, biasanya menggunakan perewangan ludah jin dan menggunakan media binatang di tempat usahanya. Tapi, hewan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Menurut pengalaman kami sendiri, biasanya hewan yang digunakan adalah sejenis hewan melata, seperti cacing ataupun kelabang. Letak dari hewan tersebut biasanya diletakkan di wadah tempat makanan. Ciri yang sudah umum diketahui adalah apabila makanan tersebut dimakan di tempat akan terasa enak. Tetapi apabila makanan tersebut tidak dimakan di tempat akan merubah rasa dari makanan tersebut. Memang tidak semua orang bisa melihat dan mengetahui secara langsung. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus yang bisa melihat secara langsung. Ciri-ciri pedagang yang menggunakan perewangan itu adalah tempat dagangannya ramai, tapi tidak masuk akal. Untuk orang yang bisa melihat mereka, yang dilihat adalah sekumpulan jin dengan berbagai rupa untuk mendorong calon pembeli untuk datang dan akhirnya membeli. Ciri-ciri orang yang mempunyai perewangan di dalam rumah biasanya memiliki ruangan khusus yang memang disediakan untuk bangsa perewangan itu. Fungsinya agar pemilik perewangan bisa melakukan ritual, persembahan sesaji, dan melakukan permohonan kepada perewangan itu tanpa diketahui oleh orang lain. Waktunya tergantung kesepakatan awal antara jin perewangan dan pemilik. Untuk lolos dari ikatan dengan jin perewangan, caranya membersihkan diri dan ada lelaku tertentu dan sarana yang diperlukan untuk pembersihan tersebut. Sarana yang diperlukan tentu tidak mudah untuk didapatkan, dan apabila ada, harganya pasti mahal. Sarana yang biasa digunakan untuk pelepasan ikatan ini adalah jenis minyak sulingan asli dari kerajaan Laut Kidul. Minyak yang biasa untuk jamasan pusaka Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu pun harus dengan lelaku tirakat dan sebagainya. Misalnya puasa, prihatin melek, dan mandi berendam di mata air. Setelah itu semua dilakukan,
hasil yang didapat belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, karena sebelumnya sudah ada perjanjian atau ikatan yang dibuat. Jika kita percaya kekuatan Tuhan, maka pasti yakin bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Apapun keadaan yang kita alami, harus menambah kepercayaannya kita terhadap Tuhan, bukan malah menyekutukannya. Jangan dikira perewangan tidak memberikan resiko pada si empunya. Resikonya tidak sebesar pesugihan, tetapi perlahan akan menggerogoti si empunya. Rezeki yang paling nikmat adalah rezeki yang asalnya dari Tuhan, karena hasil jerih payah kita sendiri, dan tidak berhenti berdoa. Itu adalah kunci kesuksesan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa mendapat informasi lebih banyak dari channel kami.